tahun pertama itu Udah kembali lagi nih di acara kita Broadcast Sepruda Podcast, tempatnya para Sepruda untuk berbagi cerita, pengalaman, dan curhatannya. Kenalin nih, nama aku Wisnu Nugroho Adi Saputro dari Teknik Perminyakan angkatan 2021. Nah, pada episode Broadcast kali ini di Kabinet Akar Amreta kita bakal mengulik nih tentang bagaimana caranya mahasiswa mendapatkan penghasilan selama kuliah. Nah, sebelumnya kita punya tamu spesial nih. Tamu lebih tepatnya narasumber kita. Kenapa bisa aku bilang tamu ini spesial? Karena tamu ini berasal dari teknik yang sama, yaitu teknik perminyakan. Untuk membersihkan waktu, kita langsung saja nih kenalan bersama narasumber kita. Halo Kak. Boleh silakan dulu Kak. Halo Kak. Teman-teman Sepruda mau tahu nih Kak, asalnya dari mana, lalu dari angkatan berapa, lalu hobinya apa? Mungkin lebih untuk memperkenalkan ke penonton dan juga teman-teman Sepruda nih Kak. Oke. Silakan Kak, boleh. Halo teman-teman Sepruda, nama aku Rahman Azila dari Teknik Perminyakan angkatan 19. Terus apa lagi? Hobinya apa Kak? Kalau boleh tahu. Hobinya nyanyi, tapi nggak bisa nyanyi. Waduh, gimana ceritanya Kak hobinya nyanyi tapi nggak bisa nyanyi nih? Ya enak aja nyanyi gitu, sesuka hati, Oke. tapi nggak bisa nadanya. Kalau boleh tahu nyanyinya lagu-lagu apa nih Kak? Lagu-lagu dangdut. Wah, dangdut. Enggak, Sering joget apa gimana nih? Enggak, lagu Korea bisa, Indonesia bisa, Jawa bisa, Barat juga. Tapi lebih sukanya tuh lagu Indonesia atau lagu-lagu luar Indonesia gitu Kak? Kalau sekarang lagi suka ini sih Barat. Oh, lagunya apa tuh kalau boleh tahu? Kepo. Oh. Enggak, aku lagi suka lagunya siapa tuh? Siapa tuh Kak? Um, Siapa tuh? Ayo, siapa ayo? Pasti penasaran kan? Langsung kontak aja. Oke, kita lanjutkan aja. Untuk just infonya nih, kita kan dari prodi yang sama ya Kak, dari prodi teknik perminyakan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih Kak Rahma memilih teknik perminyakan, sedangkan dari Kak Rahma sendiri kan seorang wanita nih. Kalau seorang wanita kan untuk kayak misal ngitung-ngitung bukan dari angkatan tekniknya. Kalau teknik kan identik dari cowok-cowoknya gitu Kak. Itu kenapa tuh Kak? Kenapa memilih teknik perminyakan dan kenapa memilih di Universitas Pertamina? Oke, jadi tuh dulu pas SMA aku orangnya kimia banget. Asik, Iya. asik. Aku ikut kayak olimpiade kimia. Iya. Dan aku kan punya mentor gitu kan. Nah mentor tuh bilang tadinya aku tuh mau ngelanjutin ngambil kimia murni juga atau enggak teknik kimia. Iya. Cuman mentor tuh bilang kalau perempuan baiknya jangan ngambil kimia. Kenapa tuh? Nggak tahu aku kenapa, mungkin karena sering menghirup, nantinya bakal sering menghirup kimia, jadi nanti berpengaruh sama organ-organ di dalam tubuh gitu ya. Jadi aku nggak ambil kimia, aku ngambil ke yang mirip-mirip sama kimia. Nah aku berpikir pada saat itu teknik perminyakan itu dia kan rantai karbon ya, minyak. Benar. Nah jadi aku mikirnya ya udah mungkin aku ngambil teknik juga tapi yang mirip dengan teknik kimia. Aku ngambil teknik perminyakan. Lalu Terus tadi Kenapa? pertanyaan yang kedua lalu adalah kenapa milih memilih Pertamina. ya, Universitas Pertamina? Nah, tante aku sebelumnya Ya. tahun 2018 itu masuk ke sini di Pertamina jurusan geologi dan beliau dapat beasiswa. Nah, jadi aku ikuti tricks and tipsnya beliau. Ya. Aku daftar beasiswa dan akhirnya diterima di teknik perminyakan Pertamina. Tadinya sebelumnya aku daftar di Mana tuh? ITB. Di TB Iya, SNMPTN aku nembak di ITB. sama apa ITB? Sama ahli gizi di Undip kalau nggak salah. Ya pokoknya itu, tapi itu kayak yang ahli gizi itu kayak aduh ini kalau udah diterima nih
kayaknya bukan gue banget nih. Terus SBMPTN itu aku juga aku lupa SBMPTN itu aku di mana, cuma yang nggak lolos juga. Nah di Pertamina ini jalur mandiri alhamdulillah lolos dan juga lolos beasiswanya. Alhamdulillah ya kayak. Oke deh nih teman-teman, setelah kita mengulik-ulik Kak Rama dari kenapa alasannya Kak Rama masuk teknik perminyakan, kenapa Kak Rama memilih Universitas Pertamina. Oke deh teman-teman Cibunda dan penonton podcast ini, aku mau ngasih tahu kalau kita ada giveaway. Nah caranya mudah teman-teman. Kalian bisa kasih tahu lewat video hal apa sih yang pengen banget dicoba untuk nama penghasilan dan apa alasannya mau coba hal tersebut. Ditunggu ya. Jangan lupa ramain ya teman-teman. Jangan lupa. Nah kita lanjut ke pembahasan bersama Kak Rama. Nah kalau yang boleh tahu nih Kak, kegiatan Kak Rama selama berkuliah di Universitas Pertamina itu apa aja sih Kak selain belajar? Apakah berorganisasi atau sering ikut lomba-lomba atau mungkin bahkan kuliah sekaligus berbisnis sih Kak? Jadi kuliah dapat mendapatkan penghasilannya. Oke. Tadi hal-hal apa yang aku lakuin selama Iya, kuliah gitu kegiatan ya? selama berkuliah di Universitas Pertamina ini. Sebenarnya aku tuh orangnya trial and error, suka nyoba-nyoba hal-hal baru gitu. Bagus banget Kak. Tahun pertama itu kita laksamana ya, jadi nggak ikut organisasi. Ya. Tahun kedua itu aku ikut organisasi SPI. Nah itu SPI itu kayak perintis lah, ibarat kata baru dibentuk pas angkatan aku. Terus tahun ketiga itu aku nggak ikut organisasi tapi aku ikut UKM Hewi Kosmos sebagai sekretaris bendahara. Terus di tahun keempat aku ikut organisasi lagi di divisi kompetisi. Wah keren. Nah di samping itu juga aku juga ikut kayak lomba-lomba gitu, kayak lomba. Ya aku sebenarnya pengen nyoba aja sih lomba ini tuh sebenarnya ngapain aja sih supaya nanti nggak kagok gitu nanti. Ya. Terus lomba-lomba yang aku ikuti itu apa aja ya, paper, terus smartphone, pernah bisnis juga pernah aku. Terus apalagi ini baru mau mencoba reservoir simulation. Terus apalagi ya selain lomba, aku juga aktif untuk mencari mana nih yang kiranya menghasilkan pundi-pundi rupiah. Sangat aktif nih Kak Rama. Ya, jadi aku daftar lihat-lihat apa biasanya kan ada broadcastan kan. Nah aku tuh daftar sebagai asprak kimia sama tutor kimia dan juga apalagi ya. Nah ini yang terbaru sampai sekarang juga aku masih bergabung yaitu bisnis. Asik. Nah kalau ngomongin bisnis nih Kak, kalau boleh tahu bisnis apa yang sedang Kak Rama jalani nih? Dan boleh untuk Kak Rama ceritakan awal mulai berpikir mau buka bisnis ini atau join dalam bisnis ini yang Kakak pegang ini. Oke. Wah, udah masuk ke dalam bisnis-bisnis ya. Jadi, aku awal mula tuh nggak ada kepikiran untuk bisnis sama sekali. Terus tiba-tiba aku diajak sama kakak tingkat kita dari PE 17, namanya Bang Ismi Afif. Tiba-tiba ditelepon, terus kayak dimintain menawarkan gitulah untuk menjadi bagian dari Opa Gemas. Ini nama udahnya, Opa Gemas. Pasti penasaran kan dengan Opa Gemas tunggu saat ini. Nah terus tuh kaget kan ya, tiba-tiba ditelepon, terus kayak diberi tanggung jawab gitu, maksudnya kayak gimana ya, dimintai untuk bergabung ke Opa Gemas. Sebelumnya Opa Gemas ini juga udah beredar di kampus gitu loh, cuman aku cuma dengar dari telinga ke telinga sih, dari mulut ke mulut ya. Terus tiba-tiba aku diajakin untuk masuk ke timnya Opa Gemas. Iya, jadi kayak seneng iya, tapi takut iya karena nggak ada pengalaman. Tapi ya udah akhirnya selang
beberapa menit itu aku mutusin untuk Berani mencoba ya. iya berani mencoba ambil angkat tangan itu. Iya. Tapi sebenarnya aku tanya sih kenapa harus aku gitu. Kenapa tuh Kak? Kan kaget kan kayak Iya. untuk ini kaget. Akhirnya aku nanya nih kenapa harus aku gitu. Karena ini tuh relasi dari SPI, dari organisasi. Jadi teman-teman, organisasi itu penting untuk kalian guide relasi. Kalian nggak tahu nih kedepannya itu bakal dapat rezeki dari mana. Nah aku kebetulan salah satunya dari organisasi karena kita sama-sama SPI gitu. Yang kedua asalnya itu dari Tegal. Jadi ini Sama dari Tegal. iya sesama dari I Tegal. see. Tegal Pride. Tegal Pride, man. Jadi ini diproduksi di Tegal. Nah karena aku juga waktu itu kan online ya, jadinya aku sambil ini operasional di Tegal juga. Masih penasaran kan dengan Opa Gemes? Kak boleh tahu nggak sih Kak kenapa dinamain Opa Gemes dan ini tuh terbuat dari apa gitu Kak? Pasti teman-teman sepeda pada penasaran gitu Kak. Opa Gemes ini. Jadi Opa Gemes ini dia kayak makanan ringan yang terbuat dari singkong. Dia tuh bukan langsung singkong diambil terus dipotong-potong gitu, tapi dia diolah dulu, dihaluskan dulu, baru setelah dihaluskan dia ditupisin terus dipotong-potong gitu, baru digoreng. Nah ini ada 6 rasa, ada original, keju, pedas balado, barbecue, jagung bakar. Nah kenapa dinamain Opa Gemes? Iya, kenapa tuh Kak? Pasti pada penasaran nih. Opa kan tuh identik dengan nama-nama Korea kan? Nah benar-benar. Nah awalnya itu namanya kan opak kan, opak karena ini opak sebenarnya. Tahu makanan opak? Saya kurang tahu Kak. Boleh dijelasin secara langsung? Makanan opak itu makanan makanan yang terbuat dari singkong juga, namanya opak. Tapi biasanya opak tuh yang dari apa sih bulat-bulat gitu, terus agak tebel juga gitu. Nah kita ini diperbarui jadi makanan masa kini. Opa. Ya. Opa singkong. Jadinya dia tuh tipis-tipis gitu. Nah pas kita daftarin mereknya dengan Opak Gemes karena tadinya OPAK Opak Gemes kan. Nah itu tuh udah ada yang udah ada punya orang iya, lain. punya orang lain udah ada. Jadinya kita ganti menjadi Opak Gemes. Sangat tertarik. Kalau Anda tertarik, langsung aja. Gimana caranya Kak? Kalau misalnya ada teman-teman sepeda nih tertarik sama Opa Gemes ini Kak? Oke, kalau misalkan teman-teman nih penasaran nih, aduh, Iya. sama gimana sih? Iya. Masa anak minyak belum nyoba sih? Nah. Nih. Sesama anak minyak harus nyoba, ini wajib Iya. sih. Ini soalnya enak banget sih, gila. Enaknya sampai nangis sih, gila. Nah, teman-teman bisa langsung aja ke Shopee @opagemesofficial ataupun Asik. ke Tokopedia Mia Company. Nah, atau juga bisa scan barcode di Nah. sini. Di sini ada scan barcode-nya guys. Atau teman-teman juga bisa nih kalau misalkan teman-teman di Universitas Pertamina, teman-teman bisa mampir di Coffee Shop Thumbs Up. Di situ juga ada tersedia Opa Gemes. Nah, masuk aja ke Universitas Pertamina. Dapat Opa Gemes tapi beli ya, harus beli. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah pernah nyoba belum? Belum sih, nanti habis saat ini mungkin aku akan menyobanya. Soalnya ini enak banget, gila men, jelasnya. Dari gambarnya aja saya udah mau nangis nih, enak banget men, harus coba men. Ayo. Oke. Kalau boleh tahu ini kenapa namanya opak? Kenapa nggak opik, opek, opuk? Kan tadinya Oke. udah dijelasin, namanya tadi opak. Oke, next. Oke kak, sebagai mahasiswa dan juga seorang yang berbisnis nih kak. Kalau boleh tahu posisi kakak sebagai apa dan tugas kakak di situ bagaimana ya kak? Kalau boleh tahu. Ya, jadi posisi awal-awal aku pas masuk bergabung ke Opa Gemes Team itu aku sebagai CMO atau bagian marketingnya lah. Nah, di situ tugasnya kayak nge-set promo, terus megang marketplace sama ide-ide lain yang sekiranya dapat meningkatkan penjualan. Ini kan lagi ngomongin berbisnis nih kak. Pasti teman-teman sepeda semua dan penonton podcast pasti pada ada yang ingin berbisnis juga nih kak. Ada nggak sih kak tips bagi untuk teman-teman sepeda dan penonton podcast ini untuk membuka bisnis atau join bisnis yang baru ini kak? Oke. Tips
tipsnya ya kalau dari Iya. aku. Yang pertama itu niat. Kalau misalkan ada niat, ya insya Allah apa ya, satu langkah lah kalian menuju kemenangan apa sih. Nah yang kedua itu setelah ada niat, kemauan gitu ya, yang kedua itu adalah komitmen. Karena bisnis ini kan kita maunya berlangsung Nah, jangka panjang kan, jadinya kita harus ada komitmen, entah dari ngurus marketplace ataupun melangkah yang lebih lebar lagi gitu. Itu komitmen. Terus yang ketiga adalah modal. Nah modal itu penting juga ya untuk membangun suatu produk gitu. Nah tapi untuk urusan modal ini teman-teman gak usah khawatir, karena kayak banyak gitu untuk sumber modal kalian. Salah satunya di Universitas Pertamina itu ada program namanya inkubasi bisnis. Nah kalian bisa masukin proposal ke inkubasi bisnis, proposal produk kalian ke inkubasi bisnis. Nah nanti dari proposal itu bakal disaring yang akan melanjutkan ke inkubasi lanjutan, dimana di inkubasi lanjutan itu bakal mendapatkan pendanaan seperti itu. Itu dari modal, nggak hanya di Universitas Pertamina aja, tapi di lain-lain kalau kalian nge-scroll di IG juga banyak kok. Kemarin ada dari Pertamina juga, dia kayak buka entrepreneur room muda-mudi gitu. Terus yang keempat adalah tim yang suportif. Jadi tim itu dalam bisnis itu sangat penting, dimana karena gimana pun juga yang akan membawa produk atau bisnis kita itu adalah tim kan. Kalau misalkan timnya salah satunya ada yang toksik, mendingan di-cut aja. itu kalau misalnya kalian semua yang di sana ingin berbisnis, ikuti saran-saran dari Kak Rama ini. Oke, selanjutnya nih Kak ya. Kalau bagi kakak sendiri nih, dalam kan banyak nih dari berbisnis, ikut organisasi, ikut lomba-lomba. Dari kakak sendiri ada nggak sih Kak supporter besar di dalam kakak sendiri? Supporter besar. Ya. Kalau supporter besar, yang pertama itu dari dalam diri sendiri ya. Ya. Itu untuk melakukan suatu apa yang tadi organisasi, Iya. terus kompetisi, terus keseharian, Iya benar. sama bisnis. Tapi kalau di bisnisnya sendiri, ini supporter besarnya itu di timnya justru. Oh di tim. Karena tim yang suportif, jadinya aku ikut kebangun gitu untuk Oh terbawa ya kayak. terbawa ya. Terus ada. Oke. Selanjutnya kita, kalau misalnya nih kayak kan kakak dari kuliah, ada organisasi, terus yang lain-lain, tugas-tugas, terus berbisnis juga kan. Cara kakak nih membagi waktu antara bisnis dan akademik kuliah ini gimana ya kak? Jadi time manajemennya gimana Iya, gitu ya. nah kita menanyakan kita manajemennya kak Rama gimana? Sebenarnya ini aku juga masih belajar ya guys untuk memanage waktu. Nah di semester ini aku berarti ada tiga kegiatan yang sama-samanya kayak high priority menurut aku. Ada bisnis, ada magang, sama ada organisasi. Nah tapi untuk bisnis ini diusahakan kayak 2 jam per hari atau 2 SKS lah untuk memikirkan bagaimana kelanjutan dari si bisnis ini gitu. Khususnya untuk di bidang marketingnya gitu. Nah untuk magang ini emang magang di kantor dan ada projectnya itu aku set kayak Gantt chart gitu. Jadi kayak di timeline gitulah supaya hari ini tanggal segini harus selesai apa, tanggal segini harus selesai apa gitu, supaya ada kontrolnya. Kalau organisasi itu nge-flow aja. Oh, Ngalir. kalau bisa kasih tips and sarannya kak untuk memanage manajemennya itu. Bisa kasih sarannya gimana caranya kita Gimana? manajemen waktu dengan benar gitu-gitunya kak. Oh, untuk manage waktu dengan benar gimana ya? Kalian harus tahu priority kalian tuh yang mana dulu. Terus kalau aku caranya itu dipakein Gantt chart sih. Jadi kalau kayak supaya timelinenya itu teratur gitu. Gitu sih.
Jangan lupa pakai gancan seperti saran Kak Rama. Bisa juga kalian pakai Google Calendar. Nah, Google Calendar juga bisa. Ya, untuk mengingatkan. Ataupun di Teams ini kan ada Ya. ada to-do list gitu. Oh Nah, iya. bisa ada juga di- tuh benar-benar. pakai to-do list gitu untuk To-do list. mengingatkan aktivitas kalian hari-harinya itu harus melakukan apa saja. Ya nih Kak, kan kakak juga itu dalam berbisnis nih Kak. Pasti ada dong ya juga kesulitan-kesulitan. Nah, kesulitan yang pasti dihadapi mahasiswa yang pertama kali terjun nih Kak ke bisnis, khususnya berdasarkan pengalaman dari kakak itu, apa aja sih kesulitannya Kak kalau boleh tahu? Oke, jadi pas awal-awal aku join ini kita meeting nih, meeting pertama terus dibagi kamu marketingnya, kamu administrasi, kamu desain grafis. Nah, aku bagian marketing. Asik. Kakak ini di bagian marketing guys. Benar, aku di bagian marketing. Jadi aku yang megang kayak marketplace gitu. Aku bingung dong, yang biasa aku beli barang, beli dari es bintang dan top bintang. Karena aku megang kedua itu, dimana aku sebagai seller lah, ya seller yang megang marketplace itu. Jadi itu sih aku bingung. Jadi aku harus mempelajari workspace apa sih, tatanan lah, sama fungsi-fungsi dari toolsnya si marketplace itu yang pertama. Terus yang kedua, bingung mencari ide ide untuk promosi, apalagi kayak kita baru ada satu produk, jadi kita baru ada produk Opa Gemes saja. Apa sih? Doain semoga bakal muncul merek lain Amin. ya. Nah, aku bingung gimana caranya nge-set promo yang sekiranya menarik pelanggan tapi nggak yang menjatuhkan harga banget, maksudnya nggak merugikan kita banget gitu ya. Gitu sih. Terus sama yang ketiga itu gimana caranya untuk melebarkan sayap si Opa Gemes ini, kayak menambah mitra ataupun ya menambah mitra gini ya. Salah satunya di Tegal dulu. Wah, asik. Kan Kak Rama ini kan seorang marketing ya kayak di Opa Gemes ini. Opa Gemes. Asik. Target marketing dari Opa Gemes itu targetnya ke siapa ya Kak kalau boleh tahu? Atau ke kalangan umum kah, ke kakek-kakek, ke anak-anak atau kalangan remaja Kak? Oke, sebenarnya Opa Gemes ini kan dia jajanan jadul ya kalau kita tahu. Ini tuh sebenarnya di dalam jadul namanya opak gitu ya. Tapi kita ingin jajanan jadul ini tetap eksis gitu di era milenial. Milenial. Jadi kita sulap yang tadinya untuk orang tua aja yang menikmati, tapi ini juga anak-anak muda khususnya K-popers gitu ya, ini bisa menikmati jajanan Opa Gemes ini. Kak Rama kan udah berorganisasi, udah ikut lomba-lomba juga, berbisnis juga. Pasti Kak Rama pernah ngalamin kayak capek nggak sih Kak berbisnis gitu selama kuliah ini? Pernah. Nah, capek, pernah ngerasain kayak males juga nggak sih Kak? Males, pernah ngerasain stres juga nggak sih Kak? Iya benar-benar. Itu gimana sih Kak tipsnya biar bisnis dimulai itu berjalan lancar padahal kita lagi ngerasa capek, terus stres, terus males gitu Kak? Boleh dikasih tips dan caranya Kak? Oke, berdasarkan pengalaman aku, mungkin aku bisa ceritanya berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi kebetulan nih ya, aku waktu November kemarin itu tuh aku udah capek, stres, kayak mager juga. Bukan mager, iya magernya tuh karena 3 hal ini tuh genting di waktu yang sama gitu loh. Jadinya bingung mau pilih yang mana dulu kan. Nah akhirnya di November ini si bisnis ini malah nggak kepegang, jadi nggak ada progres. Nah tapi cara yang aku lakuin adalah tetap ikut jadwal meet rutin. Nah kalau di kita itu ada namanya weekly routine meeting gitu. Nah aku ikut itu, ada ataupun enggak adanya progres tetap aku ikut itu. Tetap harus dicoba ya Kak? Ya benar. Kenapa weekly meeting itu penting? Karena itu untuk menambah semangat kita. Jadi
ketika ada progres kita kan semangat ya untuk kita ada progres nih dari marketing gini. Nah kalau nggak ada progres itu setidaknya kita berkomunikasi kepada tim gitu, dan kita tahu masalah yang sedang kita hadapi kepada tim sehingga nggak ada miskomunikasi antara tim. Jadi sekali lagi tim untuk membangun sebuah bisnis, tim yang suportif itu sangatlah penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis ini. Nah, dan ketika aku masuk meeting itu gitu ya, bukan celaan atau apa yang aku dapat meskipun aku beda progres, tapi justru suportif mereka gitu. Nah dari suportif mereka, semangat mereka ke aku dan mengerti aku, jadi di situ malah kita yang tumbuh sadar diri dan merasa ada tanggung jawabnya yang lebih tinggi gitu. Jadi kayak bisa memperbaiki di kayak lingkungan sekitar itu penting banget ya kayak. Benar. Jadinya kita harus milih tim yang benar-benar rasa support gitu. Betul. Kalau boleh tahu nih Kak, ini kan Papa Gemes ini ada investornya nggak sih Kak? Atau investor gimana? ya? Oke, kalau investor sendiri aku nggak tahu nih pendanaan inkubasi bisnis ini bisa dikatakan investor atau bukan, tapi awal mula modal ini didapat dari inkubasi bisnis. Alhamdulillah kita dapat pendanaan dari sana. Terus di sisi lain di program inkubasi bisnis juga kita ada program mentoring, jadi setiap minggu itu ada sesi mentoring gitu ya sama para profesional, dan juga nanti di akhir Desember ini akan dilakukan kayak pitching, di mana nanti di dalam sesi pitching kita menarik para investor. Harapannya dari situ kita akan mendapat beberapa investor. Selain berbisnis nih Kak, Ya, adakah cara lain dari Kakak sendiri nih untuk menambah penghasilan Kakak sebagai seorang mahasiswa yang aktif nih Kak? ya, Apa itu, Kak? jadi aku salah satu mahasiswa yang dibiayai oleh Universitas Pertamina. Pertamina sangat bangga sama Kak Rama. Aku yang bangga dengan Oh iya, Pertamina. sesama saling membanggakan. Jadi di Pertamina ini aku beberapa kali ambil part time. Yang pertama itu sebagai ditemani aku belajar. Jadi di tahun pertama itu ya aku ikut program temani aku belajar. Jadi temani aku belajar itu kita kayak ngajar anak-anak SD kelas 3 dan 4. Nah itu dulu ngajarnya tuh offline di Kebun Jeruk. Itu semester 2 sih kayaknya, semester 2. Terus itu yang pertama ya, ngajar anak SD. Terus yang kedua, setelah aku resign dari temani aku belajar, aku ngambil job lagi sebagai asprak kimia, asisten praktikum kimia 2 di semester 4 berarti ya. Nah setelah ini udah selesai 1 semester, aku ambil lagi nih menjadi tutor akademik kimia dasar 1 di semester 5. Kamu juga kan? Iya, saya ikut. Kamu diajar. Saya anak didiknya Kak Rama. Oh my god. Ya itu. Terus sekarang itu kan 1 semester, sekarang ini aku magang sama berbisnis, ikutan bisnis. Nah, mungkin ini sebagai penutup nih Kak, boleh nggak sih Kak sepatah dua patahnya nih Kak, atau pesan untuk Sproutcast, teman-teman Sproutcast, penonton Sproutcast ini, boleh Kak silakan patah dua patahnya. Halo teman-teman Sproutcast, kalau misalkan kalian ingin mencoba bisnis, jangan takut untuk mencoba bisnis ataupun apapun gitu ya, jangan takut mencoba, karena pengalaman dari aku, kegagalan kalian itu adalah seperti tangga yang lama-kelamaan dia bakal naik tinggi sampai ke tujuan gitu. Oke, mungkin itu aja sih. Oh, ingat ya teman-teman, jangan takut untuk mencoba. Oke. Teman-teman kita kan udah denger nih dari Kak Rama sepatah dua patahnya dan pesan-pesan dari Kak Rama sendiri. Oke nih, aku ingetin sekali lagi nih ya teman-teman, jangan lupa untuk membeli Opa Gemesnya Kak Rama. Benar banget. Asik. Kalian bisa beli di Tokopedia ataupun di Shopee @opagemes official. Asik.
Yang udah mencoba, coba lagi. Terus coba lagi, tetap coba lagi. Ini enak banget gila. Mungkin itu aja dari saya juga dan juga Kak Rama. Jangan lupa teman-teman Spuda atau teman-teman Spudcast untuk mengikuti giveaway Spudcast yang ketiga ini di Instastory kalian. Dan jangan lupa like, Komen. dan subscribe HMTM channel YouTube Spuda. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan jangan lupa menonton Spudcast yang keempat. Bye.